Di Desa Karangjati, sebuah video viral mengguncang dunia maya. Seorang petani tua diperlakukan kasar oleh polisi karena tuduhan sepele. Namun di balik tubuh renta dan baju compang-camping, tersembunyi kisah mengejutkan. Pak Budi, sang petani, ternyata mantan Jenderal TNI yang pernah memegang peran penting dalam sejarah negeri ini. Ketika seorang pemuda bernama Rudi menemukan dokumen rahasia tentang masa lalunya, publik pun dihadapkan pada pertanyaan besar. Siapa sebenarnya orang-orang kecil yang selama ini kita remehkan? Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun padi. Desa Karangjati belum sepenuhnya terbangun. Hanya suara burung dan derit gerobak tua yang sesekali terdengar. Di tengah sawah yang mulai menguning, tampak seorang lelaki tua dengan topi jerami, mengenakan baju lusuh dan celana yang sudah bertambal di beberapa tempat. Itulah Pak Budi. Warga desa mengenalnya sebagai petani yang pendiam, rajin, dan jarang ikut kumpul-kumpul, kecuali kalau ada gotong royong atau kematian. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya dulu. Ia hanya muncul belasan tahun lalu, membeli sebidang sawah dan rumah kayu sederhana di ujung desa. Sejak itu, ia hidup sendiri, hanya berteman ayam dan anjing kampung yang setia menunggunya di depan rumah setiap sore. "Pak Budi, deres lagi toh?" Sapa Mas Karyo, petani tetangga, sambil mengayuh sepeda. Pak Budi hanya mengangguk pelan, mengelap keringat di dahinya, meski matahari baru setinggi tombak. Belum lama ia mulai menyabit padi. Suara klakson keras memecah. Keheningan. Sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di jalan tanah dekat sawahnya. Dari dalam mobil, seorang polisi muda turun. Wajahnya masih baru, jelas bukan anak desa sini. Dengan kacamata hitam yang terlalu besar untuk ukuran wajahnya, ia berjalan ke arah Pak Budi dengan langkah cepat. "Hei Bapak, siapa yang suruh buka saluran irigasi itu?" Teriaknya sambil menunjuk ke arah parit kecil di pinggir sawah. Pak Budi, mendongak pelan. "Maaf mas, saluran ini sudah dibuka semalam. Airnya dari bendungan desa, saya cuma pakai giliran seperti biasa." "Giliran? Saya dapat laporan bapak nyolong air. Air itu bukan punya bapak, tahu?" Pak Budi terdiam. Ia memandang polisi itu seperti memandangi anak kecil yang tantrum. Tatapannya tenang, tapi menusuk. "Apa mas sudah tanya ke Pak RT atau kelompok tani?" Polisi itu mendekat, jaraknya kini hanya 1 meter dari Pak Budi. "Jangan ngajarin saya, ya, Pak Tua," bentaknya, lalu mendorong bahu Pak Budi hingga pria tua itu terduduk di tanah berlumpur. Sabit yang dipegangnya terlepas, jatuh di atas tumpukan padi yang baru dipotong. Seorang pemuda desa yang kebetulan lewat di jalan kecil itu spontan merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dari balik pepohonan, suara orang-orang mulai berdatangan. "Pak, Budi diapain tuh?" Itu Mas Bowo, anaknya Bu Sarti, ngerekam loh." Polisi itu mendadak gugup. Ia celingukan. Udah, ini urusan saya," katanya sambil kembali ke mobil. Dan pergi begitu saja, meninggalkan Pak Budi masih terduduk diam. Tanpa kata siangnya, video itu sudah tersebar di grup WhatsApp warga, lalu masuk ke Facebook. Dari situ, seperti bola salju, video itu dikomentari banyak orang, dibagikan, bahkan ada yang mengunggahnya ke Twitter dan TikTok. Judulnya macam-macam. Petani tua diduga dianiaya polisi muda di Karangjati. Miris, petani dizalimi saat bekerja di sawah. Lagi-lagi, oknum polisi arogan. Komentar netizen pun panas. Kalau bukan terekam, pasti didiemin aja nih sama aparat. Pak tua itu kelihatan sabar banget. Salut. Gimana kalau itu ayah kita sendiri? Namun tak sedikit pula yang meragukan. Hati-hati, bisa jadi video ini sudah dipotong. Jangan langsung percaya. Mana bukti kalau itu salah polisi? Desa Karangjati mendadak ramai wartawan. Beberapa media lokal datang membawa kamera, berharap bisa mewawancarai Pak Budi. Tapi jawaban dari rumah kayu sederhana di pinggir sawah itu selalu sama. "Maaf, bapaknya tidak bisa diganggu." Di dalam rumah, Pak Budi hanya duduk diam. Ia tidak marah, tidak menangis. Matanya hanya memandang jauh keluar jendela,
ke arah sawah yang mulai menguning. Di atas meja ada foto lawas, sebuah potret hitam putih berbingkai kayu usang. Seorang pria muda berseragam loreng, berdiri tegap dengan senyum tipis. Di sampingnya sosok perempuan yang kini sudah tak ada. Pak Budi menatap foto itu lama, sebelum akhirnya mengambilnya dan membaliknya. Di belakangnya tertulis, Sersan Mayor Budi Santoso, Komando Resimen Infanteri 322. Jangan lupakan siapa dirimu. Ia menatap tulisan itu dalam diam, lalu menaruhnya kembali ke meja. Hatinya berdesir pelan. Bukan karena video itu, bukan karena pukulan dari aparat muda, tapi karena masa lalu yang selama ini ia kubur dalam tanah, kini mulai menggeliat. Seolah dipanggil oleh dunia yang tak pernah benar-benar lupa. Sore itu, Karangjati tidak lagi sunyi. Di warung Bumina, televisi menyala dengan volume agak keras, memutar tayangan berita sore. Di layar, gambar yang ditampilkan membuat semua pembeli terdiam. Tampak seorang lelaki tua didorong hingga jatuh oleh seorang polisi muda di tengah sawah yang masih basah oleh lumpur. Beberapa warga yang menonton langsung menyadari, itu Pak Budi. Astagfirullah, itu Pak Budi ya? Seru Buminah sambil menutup mulutnya. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Padahal Pak Budi itu orangnya alus pisan, gak pernah ngusik siapa-siapa, timpal Mbah Suro, pelanggan setia warung itu. Sejak pagi, video itu sudah menjadi konsumsi publik. Grup WhatsApp RT, komunitas tani, hingga grup alumni SMA dipenuhi tautan video tersebut. Bahkan beberapa akun besar di Twitter mulai membahasnya. Tagar Pak Budi mulai naik ke jajaran trending topik. Namun, yang lebih menghebohkan bukan sekadar videonya, melainkan sikap Pak Budi setelahnya. Beberapa wartawan mencoba menghubungi dan mewawancarainya, tapi tak satu pun mendapat jawaban. Rumah kayunya selalu tertutup rapat. Beberapa warga yang coba menjenguk pun hanya disambut oleh suara anjingnya yang menggonggong pelan dari teras. Wartawan dari stasiun nasional bahkan sempat mengendap-endap masuk ke halaman belakang, berharap bisa mengambil gambar eksklusif. Namun, yang mereka dapatkan hanya suara tegas dari dalam rumah. Silakan pergi. Saya tidak butuh sorotan kamera. Di sisi lain, kantor polisi pun mulai goyah. Nama anggota muda bernama Bribda Dimas yang terekam dalam video kini jadi sorotan utama. Atasan langsungnya, AKP Suryana, memberikan pernyataan terbuka. Kami akan menindak tegas jika memang ditemukan pelanggaran. Tapi kami juga minta masyarakat tidak menghakimi terlalu dini. Kita tunggu prosesnya. Namun pernyataan itu justru memicu gelombang reaksi yang lebih keras. Mahasiswa dari universitas terdekat turun ke jalan membawa poster. Petani dilindungi, bukan dianiaya. Pak Budi bisa jadi ayahmu. Sementara itu, di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, seorang pemuda bernama Rudi menatap layar laptopnya. Ia mahasiswa jurnalistik tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi tentang potret ketimpangan sosial di media digital. Teman sekamarnya mendadak masuk sambil membawa 2 bungkus nasi padang. Bro, lihat ini, serunya, menyodorkan HP ke wajah Rudi. Rudi menatap video yang ditampilkan. Ia membesarkan volume. Setelah beberapa detik, matanya membelalak. Ini bukan video biasa. Gumamnya, ia memutar ulang. Kali ini lebih pelan. Latar, gestur tubuh, bahkan cara Pak Budi bangkit dari tanah. Ada sesuatu yang membuat Rudi tak bisa berhenti memperhatikan. Bukan hanya karena kasihan, tapi ada nuansa lain. Sikapnya aneh, kata Rudi. Aneh gimana? Dia nggak terlihat panik. Dia tenang banget. Bahkan cara dia tatap polisi itu kayak bukan orang biasa. Keesokan harinya, Rudi pergi ke Karangjati. Ia naik bus ekonomi, turun di perempatan pasar, lalu naik ojek ke desa. Ia membawa kamera kecil, buku catatan, dan satu pertanyaan besar di benaknya. Siapa sebenarnya Pak Budi? Setibanya di desa, suasana sudah berbeda. Di depan balai desa, ada spanduk bertuliskan, "Kami mendukung Pak Budi, petani teladan kami." Beberapa ibu-ibu sedang memasak di pos ronda.
Katanya untuk acara doa bersama di rumah Pak Budi malam nanti. Rudi bertanya ke beberapa warga, mencoba mendekati pelan-pelan. Pak Budi itu baik, Mas. Tapi ya begitu, tertutup. Nggak pernah cerita soal masa lalunya. Kalau ditanya, jawabannya cuman, dulu saya orang biasa aja, cerita Pak RT. Anaknya ada, Pak? Tanya Rudi. Setahu saya nggak punya. Atau mungkin ada, tapi tinggal di luar. Nggak pernah kelihatan. Rudi kemudian berjalan ke arah rumah Pak Budi. Rumah kayu tua itu dikelilingi pagar bambu pendek. Di teras, seekor anjing hitam duduk diam, menatap Rudi tanpa menggonggong. Seolah tahu ia bukan orang jahat. Rudi berdiri beberapa saat, lalu mengetuk pagar pelan. Pak, saya Rudi, mahasiswa. Saya nggak bawa kamera. Saya cuman mau ngobrol. Sunyi angin berhembus, membawa bau tanah basah dari sawah. Tak lama, suara langkah kaki pelan terdengar dari dalam rumah. Pintu dibuka sedikit. Wajah Pak Budi muncul di celah pintu. Matanya tajam, namun tidak mengusir. Kamu mau cari berita? Tanyanya datar. Bukan, Pak. Saya cuma penasaran. Kenapa Bapak begitu tenang dalam video itu? Kenapa Bapak tidak melawan atau marah? Pak Budi menatap Rudi lama, lalu tersenyum tipis. Kamu tahu cara menaklukkan badai? Rudi menggeleng. Diam. Jangan melawan. Badai itu akan lewat sendiri. Setelah itu, pintu ditutup kembali perlahan. Tapi sebelum benar-benar tertutup, Pak Budi berkata lirih. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, jangan cuma lihat dari kamera. Lihat dari mata orang yang diam. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rudi sepanjang perjalanan pulang ke penginapan desa. Ada misteri yang belum terungkap. Dan Rudi, tanpa sadar, sudah melangkah terlalu jauh untuk berhenti. Sudah 3 hari Rudi menetap di Karangjati. Ia menyewa kamar kecil di rumah Bu Nanik, janda pensiunan guru SD. Walau awalnya hanya ingin bertemu Pak Budi sekali, tapi setiap malam, kalimat Pak Budi selalu mengusik pikirannya. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, jangan cuma lihat dari kamera, lihat dari mata orang yang diam. Itu bukan sekadar kata-kata bijak. Rudi merasa itu seperti pesan tersembunyi. Ada sesuatu yang sengaja tidak diucapkan Pak Budi, tapi ingin diketahui. Setiap pagi, Rudi berjalan ke sawah. Ia pura-pura memotret lanskap desa, tapi sebenarnya ia mengamati Pak Budi dari jauh. Lelaki tua itu bekerja dengan ritme yang konstan, tidak terlalu lambat, tidak terburu-buru. Tapi yang membuat Rudi tertegun adalah caranya mengangkat karung berisi gabah. Karung seberat 50 kilo, diangkat Pak Budi sendiri ke atas pundaknya tanpa mengeluh, bahkan tanpa ngos-ngosan. Pak Budi itu memang beda, Mas, kata Pak Karyo yang kebetulan ikut berteduh di saung bersama Rudi siang itu. Beda gimana? Rudi mencoba menggali. Iya, umurnya udah di atas 60, tapi gerakannya masih kayak orang 40-an. Jalannya tegap, suaranya mantap, dan dia itu tahu banyak soal strategi tanam, irigasi, bahkan urusan pupuk subsidi. Lebih paham dari petugas penyuluh pertanian. Rudi mencatat dalam hati. Pernah ada maling masuk rumahnya, tahu nggak? Lanjut Pak Karyo sambil nyengir. Bukannya lapor polisi, itu maling malah ditangkap sendiri sama Pak Budi. Katanya dikunciin semalaman di gudang. Lalu, besoknya disuruh kerja di sawah. Dan sampai sekarang, tuh bocah jadi buruh tani tetap di sini. Rudi makin heran. Siapa sebenarnya Pak Budi? Malam itu, Rudi memberanikan diri lagi mendatangi rumah Pak Budi. Ia tidak mengetuk, hanya berdiri di luar pagar. Pak, saya bawa kopi. Arabica. Bukan kopi saset, katanya sambil mengangkat termos kecil. Beberapa detik berlalu. Lalu suara engsel pintu berderit dan Pak Budi muncul. Masuk, itu saja. Singkat, padat, tapi berarti. Di dalam rumah suasananya sangat sederhana. Lantai dari kayu jati, lampu pijar kuning remang-remang, dan aroma kopi hangat langsung menyambut. Di sudut ruang, ada rak kecil berisi buku-buku tua, dan meja yang berantakan oleh alat pertukangan. Kamu nggak menyerah ya? Tanya Pak Budi sambil menuang kopi.
Saya memang keras kepala, jawab Rudi, tersenyum canggung. Pak Budi duduk, punggungnya tegak, gerak-geriknya teratur. Bahkan cara ia memegang cangkir pun terlihat. Disiplin. Kenapa kamu tertarik sama saya? Rudi menghela napas. Ia tak ingin basa-basi. Karena saya merasa Bapak bukan petani biasa. Saya pernah lihat mantan tentara wawancara di TV, dan bahasa tubuh Bapak mirip. Pak Budi tidak menjawab. Ia menatap kopi di tangannya lama, sekali. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kadang, orang yang terlihat paling tenang adalah orang yang pernah melihat dunia terbakar." Rudi menelan ludah. "Bapak pernah jadi tentara?" Pak Budi tersenyum tipis, tapi tidak menjawab langsung. "Apa kamu tahu apa yang tersulit dari jadi orang tua?" tanyanya tiba-tiba. "Apa?" Menyembunyikan. Luka sambil tetap berdiri di depan anak-anak muda yang belum tahu apa-apa, tapi merasa tahu segalanya. Rudi diam. Pak Budi melanjutkan. "Saya tidak benci polisi yang mendorong saya kasihan. Dia tidak tahu siapa yang dia dorong. Tapi lebih dari itu, dia tidak tahu apa yang sedang dia rusak, rasa hormat." Kata-kata itu membuat ruangan terasa sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. "Boleh saya tanya satu hal terakhir?" tanya Rudi hati-hati. "Silakan." "Kalau Bapak memang pernah jadi tentara, kenapa sekarang hidup seperti ini? Sendiri, sepi, jadi petani di ujung desa?" Pak Budi memandangi jendela. Angin malam meniup tirai lusuh yang menggantung. Dengan suara berat ia menjawab, "Karena lebih baik hidup di antara lumpur sawah, daripada tersesat dalam lumpur kekuasaan." Setelah itu ia berdiri dan mengantar Rudi ke pintu. Tapi sebelum Rudi melangkah keluar, Pak Budi sempat berucap pelan, "Kalau kamu benar-benar penasaran, besok pagi datang ke gudang belakang." Sendiri. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Rudi berdiri di depan gudang tua di belakang rumah Pak Budi. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memutar gagang pintu perlahan. Suara engsel yang berkarat menyambutnya. Di dalam gudang yang gelap dan berdebu itu, cahaya samar dari jendela kecil menyinari sebuah peti besi besar, diletakkan di tengah-tengah. Di atasnya, ada gembok yang sudah terbuka. Rudi membuka tutupnya, perlahan. Dan apa yang ia temukan membuat napasnya tercekat. Seragam militer, lengkap, rapi. Ada medali, lambang, dan name tag. Mayor Budi S. Ada juga tumpukan dokumen, foto-foto tua, dan surat penugasan dari markas besar TNI. Rudi berdiri terpaku. Pak Budi bukan hanya seorang petani. Ia adalah sosok yang pernah berdiri di tengah medan perang, memimpin pasukan, mungkin bahkan menyelamatkan negara, dan kini ia berdiri di tengah sawah, disalahpahami oleh negeri yang pernah ia bela. Dan Rudi tahu, hidupnya tak akan sama lagi setelah hari itu. Rudi masih berdiri di depan peti besi, diam. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena gentar akan kebenaran yang baru saja ia temukan. Di dalam peti itu bukan cuma seragam mayor TNI, tapi juga kumpulan dokumen tua yang dilapisi plastik. Di antara dokumen itu, ada selembar kertas berwarna kecoklatan, cap merah bertuliskan "Rahasia Negara". Tangan Rudi gemetar saat menyentuhnya. Ia membuka perlahan, isinya ringkas, tapi mengguncang. Operasi Senyap, Lintas Batas, 1998, nama komandan. Lapangan Mayor Budi Santosa. Tujuan menonaktifkan target di wilayah perbatasan, memastikan tidak terjadi infiltrasi ke dalam negeri. Status operasi, sukses. Korban jiwa, 3 personel hilang, 1 luka berat. Catatan. Tambahan, Mayor Budi memilih mengundurkan diri 3 bulan setelah operasi tanpa keterangan resmi. Rudi membaca ulang berkali-kali. Nama itu, Mayor Budi Santosa, tak diragukan. Lagi, itu Pak Budi. Dan bagian paling membingungkan, mengundurkan diri tanpa keterangan resmi. Kenapa seorang prajurit senior, pangkat mayor, memutuskan keluar dari dinas tanpa alasan yang jelas? Rudi menyisir isi peti lebih dalam.
ia menemukan sebuah foto. 3 pria berseragam militer berdiri di tengah hutan. Salah satunya jelas Pak Budi, masih muda dan tegap. Di belakang mereka ada tenda kamuflase dan bendera merah putih kecil yang ditancapkan di tanah. Namun, yang membuat Rudy terdiam adalah tulisan kecil di balik foto. Kami janji tak akan saling tinggalkan, tapi kenyataan tak selalu menepati. Hari mulai siang ketika Pak Budi tiba-tiba berdiri di pintu gudang. Ia menatap Rudy dengan ekspresi yang sulit ditebak. Bukan marah, tapi juga bukan tenang. Kamu sudah lihat? Tanyanya. Rudy mengangguk pelan. Kenapa Bapak sembunyikan semua ini? Pak Budi menghela napas panjang. Ia berjalan masuk, duduk di kursi kayu tua di sudut ruangan. Ada luka yang lebih baik tetap berdarah daripada dibuka lalu mengering. Dengan busuk, ucapnya perlahan. Rudy ikut duduk di lantai bersandar ke dinding gudang. Bapak keluar dari militer. Karena peristiwa itu, Pak Budi memejamkan mata. 3 orang tewas waktu itu. 2 dari mereka anak buahku. 1 orang, sahabatku, sejak taruna, hilang tanpa jejak. Aku yang mimpin, aku yang buat strategi. Tapi aku juga yang hidup dan pulang. Kadang, rasa bersalah lebih berat dari pangkat apapun. Sunyi. Bapak disalahkan? Tidak secara resmi. Operasi dinyatakan sukses. Tapi malam-malamku setelah itu penuh jeritan. Aku tak sanggup lihat bayangan mereka tiap kali bercermin. Sore, harinya Rudy menulis semuanya ke dalam laptopnya. Ia tidak berniat langsung menyebarkannya. Belum, tapi ia tahu cerita ini lebih besar dari sekadar video viral atau konflik petani dan polisi. Ini cerita tentang bagaimana negara bisa lupa pada pahlawannya sendiri. Tapi gelombang konflik tidak menunggu. Di luar, media makin menggila. Seorang influencer dengan jutaan pengikut membuat video berjudul "Polisi Dorong Veteran Gila." Dan dalam semalam, nama Mayor Budi Santosa muncul di mana-mana. Salah satu mantan anggota TNI, Kolonel Purn Hendra, membuat video testimoni di TikTok. Saya kenal Pak Budi, dulu kami satu batalion. Beliau orang hebat, pemimpin sejati. Tapi saya ingat setelah operasi terakhir itu, dia berubah dan hilang begitu saja. Kalau benar dia disakiti, kita wajib bela. Komentar netizen langsung membanjiri akun polisi yang terlibat. Bribda Dimas, si polisi muda dalam video, jadi sasaran utama amarah netizen. Akunnya dibanjiri hujatan. Keluarganya pun mulai mendapat tekanan sosial. Di desa, suasana memanas. Pak Budi tetap tenang, tapi warga mulai resah. Sekelompok orang dari luar desa, entah dari mana, mendatangi rumah kepala desa, menuntut agar Pak Budi diam dan tidak memprovokasi publik. Saya hanya kerja di sawah, tidak pernah bicara ke media, kata Pak Budi saat dipanggil ke balai desa. Justru karena Bapak diam, orang jadi makin penasaran, ujar Pak Lurah. Saya sarankan Bapak beri klarifikasi, supaya desa tenang. Pak Budi menatap lurah lama. Tenang itu bukan karena suara dibungkam, tapi karena kebenaran diberi ruang. Malam itu, Rudy duduk di beranda rumah Bu Nanik, membuka laptop dan menuliskan kalimat pertama dari artikel panjang yang akan mengubah segalanya. Di balik wajah penuh lumpur seorang petani tua, tersembunyi sejarah yang nyaris dilupakan. Ini bukan cerita tentang kekerasan aparat semata. Ini adalah kisah tentang negara yang terlalu sering lupa pada mereka yang pernah berdiri di garis depan. Ia tahu, setelah artikel itu terbit, badai akan datang. Dan apapun yang terjadi nanti, semua orang akan tahu. Pak Budi bukan sekadar korban. Ia adalah simbol. Simbol dari mereka yang memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena terlalu lama melihat dunia berisik oleh orang-orang yang tak mengerti arti pengorbanan. Dini hari, hujan gerimis turun pelan, seperti tetesan rahasia yang malu-malu jatuh ke tanah. Rudy tak bisa tidur. Artikel yang ia unggah semalam sudah dibaca puluhan ribu orang. Judulnya, Pak Budi, veteran yang didorong negeri yang lupa, jadi trending nomor 2 di Twitter. Kolom komentar penuh dengan emosi, marah, haru, simpati, juga
Ancaman? Wartawan bodoh, lo ngorek-ngorek luka lama negara? Kalau bener dia ex-TNI, dia pasti tahu kenapa dia harus diam. Tolong lindungi Pak Budi. Kami siap pasang badan. Rudi menatap layar tanpa berkedip. Ada rasa bangga, tapi juga was-was. Ia tahu ini bukan sekadar viral biasa. Ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, lebih sensitif. Pagi itu, suasana desa berubah drastis. Beberapa mobil asing parkir di pinggir jalan. Orang-orang berbaju rapi mondar-mandir, mewawancarai warga, memotret rumah Pak Budi dari kejauhan. Ada wartawan, ada juga yang entah dari mana, berlogat kota, bertampang birokrat. Rudi, panggil Bu Nanik. Ada orang nyari kamu, ngaku dari dinas, katanya penting. Di ruang tamu, dua pria berpakaian hitam duduk dengan wajah datar. Salah satunya membuka map coklat. Kami dari Kementerian Pertahanan, katanya singkat. Kami baca artikel Anda, dan kami ingin tahu, dari mana Anda dapatkan semua dokumen itu? Rudi mengatur napas. Dari sumber yang sah, jawabnya. Sumber yang Anda maksud adalah Mayor Purn Budi Santosa? Rudi tak menjawab, hanya memandangi mereka. Pria kedua menyela, suaranya lebih tajam. Kami ingin Anda menghapus artikel itu. Dan kalau bisa, jangan membuat pemberitaan lanjutan. Ini menyangkut stabilitas informasi negara. Rudi terdiam. Maaf, saya jurnalis. Fakta bukan untuk disembunyikan. Tatapan pria itu berubah dingin. Saya paham semangat muda Anda. Tapi percayalah, ada hal-hal yang lebih baik tetap tidak diketahui publik. Sementara itu, di rumah Pak Budi, situasi lebih panas. Bribda Dimas, polisi muda yang mendorong Pak Budi dalam video, datang sendiri, tanpa seragam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Pak, saya minta maaf, katanya lirih di depan Pak Budi yang sedang menyapu halaman. Pak Budi menoleh pelan. Tak ada kemarahan, hanya diam. Saya nggak tahu kalau Bapak itu... Ya, Bapak itu siapa? Pak, Budi berhenti menyapu. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam. Kamu nggak perlu tahu aku siapa untuk bisa menghormati orang tua. Dimas menunduk. Saya tertekan, Pak. Netizen, media, keluarga saya juga kena imbasnya. Semua bilang saya biadab. Pak Budi meletakkan sapu. Ia mendekat, menepuk bahu Dimas. Apa kamu belajar sesuatu dari ini? Dimas mengangguk cepat. Banyak, Pak. Pak Budi menarik napas. Maka kamu sudah membayar kesalahanmu. Dimas menangis pelan, namun tak semua orang berniat damai. Malam itu, rumah Pak Budi dilempari batu. Kaca jendela pecah. Ada tulisan cat semprot di pagar. Tutup mulutmu. Mayor tua Rudi yang kebetulan bermalam di rumah Pak Budi langsung bangun. Ia buru-buru keluar dan melihat bayangan dua orang lari ke arah kebun. Pak Budi tetap tenang. Ia tidak teriak, tidak marah. Ia hanya duduk di kursi kayu depan rumah, menatap langit malam. Mereka takut, katanya lirih. Siapa? Tanya Rudi, masih terengah. Mereka yang dulu berdiri di belakang, yang dulu menyuruh, yang dulu memanfaatkan. Mereka takut aku buka semua. Keesokan paginya, datang surat resmi, Berkop Mabes TNI. Isinya undangan untuk menghadiri pertemuan tertutup dengan pejabat tinggi pertahanan di Jakarta. Pak Budi hanya menatap surat itu beberapa saat, lalu meletakkannya tanpa bicara. Apa Bapak mau datang? Tanya Rudi. Pak Budi mengangguk. Sudah waktunya. Rudi menatap pria tua itu dengan rasa hormat yang semakin dalam. Sosok yang sebelumnya hanya tampak seperti petani tua dengan topi lebar, ternyata menyimpan sejarah luka dan keberanian yang bahkan belum tentu bisa dimengerti oleh generasi saat ini. Kalau saya ikut? Pak Budi tersenyum kecil. Kamu terlalu muda untuk berurusan dengan masa lalu seberat ini. Tapi, kadang justru anak muda yang bisa membuat sejarah berjalan lagi. Beberapa hari kemudian, mobil hitam menjemput Pak Budi dari balai desa. Warga berkumpul, memberikan salam dan dukungan. Bahkan Bribda Dimas ikut mengantar, menyalami Pak Budi dengan hormat. Di belakang mobil, Rudi berdiri. Di tangannya, ia memegang
Flash disk berisi semua salinan dokumen, foto, dan artikel lanjutan yang belum ia unggah. Sebelum masuk mobil, Pak Budi sempat berbisik, "Kalau aku tidak kembali, teruskan cerita ini." Tapi bukan untuk balas dendam, untuk mengingatkan bahwa negara yang besar adalah negara yang tahu cara minta maaf pada pejuangnya sendiri. Dan dengan itu, mobil melaju menjauh. Rudi berdiri lama di pinggir jalan. Ia tahu badai belum berakhir, bahkan mungkin baru saja mulai. Tapi satu hal pasti, Pak Budi bukan sekadar nama dalam video viral. Ia adalah bab yang nyaris hilang dari sejarah bangsa. Dan sekarang, cerita itu mulai ditulis kembali. Langit Jakarta mendung. Awan menggantung berat seakan tahu bahwa hari ini ada kebenaran yang akan menyeruak dari bayang-bayang. Mobil hitam yang membawa Pak Budi meluncur pelan ke arah sebuah gedung yang tampak biasa dari luar. Tak ada plang, tak ada lambang negara. Tapi begitu melewati gerbang belakang, suasana langsung berubah. Beberapa pria berpakaian sipil namun berperilaku militer mengangguk saat Pak Budi lewat. Mereka tahu siapa dia. Di ruang rapat tertutup lantai 7, 4 orang sudah menunggu. 2 berpakaian jas abu-abu dengan pin kecil di dada, 1 mengenakan seragam lengkap, 1 lagi berpakaian bebas tapi jelas ia bukan orang sembarangan. Pak Budi duduk. Tak ada basa-basi. "Budi Santosa," ucap pria berseragam. "Sudah lama." Pak Budi menatapnya. "Terlalu lama untuk diam." Yang berpakaian sipil membuka map merah. "Kami minta Bapak tidak membicarakan operasi senyap 1998 di ruang publik. Apalagi soal yang hilang." Pak Budi menyandarkan tubuh. "Sudah 27 tahun aku diam. Apa kalian pikir diam itu tidak menggerogoti?" Yang berpakaian bebas, pria paling muda di ruangan itu, menatap tajam. "Dengan hormat Pak Budi, jika Bapak bicara, akan ada dampak sistemik, termasuk untuk keluarga korban, bahkan untuk negara ini." Pak Budi mengangkat alis. "Jadi siapa yang benar-benar kalian lindungi? Negara atau rahasia kotor?" Semua diam. Rudi menunggu di warung kecil tak jauh dari gedung itu. Tangannya memegang handphone, memantau berita terbaru. Beberapa media mulai menyinggung nama Pak Budi secara samar. Sumber dekat dari militer menyebut sosok dalam video petani viral itu dulunya anggota TNI senior. Seorang pria muda duduk di samping Rudi, mengaku wartawan juga. Ia membawa kamera kecil dan bertanya, "Mas ikut urus berita soal Pak Budi?" Rudi mengangguk. Pria itu menunduk, lalu berbisik, "Saya pernah dengar nama Pak Budi dari ayah saya. Katanya beliau dulu orang penting. Tapi ada satu operasi yang bikin banyak jenderal tiba-tiba pensiun dini." Rudi menoleh. "Operasi senyap?" Pria itu terdiam. "Saya nggak tahu nama pastinya, tapi kabarnya ada kesalahan fatal. Dan satu nama yang hilang. Bukan orang sembarangan. Putra dari pejabat yang sekarang masih aktif." Sementara itu, di ruang rapat, ketegangan memuncak. "Kalau Bapak buka suara, bisa jadi ada yang kehilangan jabatan. Ada yang mungkin masuk penjara. Termasuk Bapak," ujar pria berseragam. Pak Budi tertawa kecil. "Aku sudah siap masuk penjara sejak hari aku pulang dari perbatasan dengan darah 3 anak buahku di bajuku." Satu pria lain, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. "Pak Budi, kami tahu siapa yang hilang itu. Kami tahu Bapak tidak bersalah. Tapi jika kisah ini dibuka, maka satu hal yang tak pernah disebut dalam sejarah akan keluar. Bahwa operasi itu bukan hanya untuk menahan infiltrasi, tapi juga melindungi kepentingan bisnis militer di daerah konflik." Pak Budi membeku, "Dan Bapak tahu siapa yang mengatur itu semua?" Pak Budi berdiri perlahan. "Aku datang ke sini bukan untuk membalas. Tapi aku juga tak akan jadi pelindung kejahatan hanya karena kalian membungkusnya dengan kata demi negara." Ia membuka map kecil dari tasnya, meletakkan di meja. "Semua dokumen ini sudah aku salin dan simpan di beberapa tempat. Kalau aku tak pulang dalam 3 hari, anak muda bernama Rudi akan menyebarkan semuanya." Para pria itu saling pandang. Tegang, Pak Budi menatap mereka satu-satu.
Aku memang diam. Tapi diamku bukan karena takut. Diamku adalah cara aku menghormati mereka yang gugur. Tapi kalian salah kalau mengira diamku akan berlangsung selamanya. Di desa, malam mulai turun. Warga mulai berkumpul di rumah Bu Nanik, yang kini jadi pusat informasi tidak resmi. Banyak yang resah, jangan-jangan Pak Budi nggak bakal pulang, kata Pak RT. Terlalu banyak yang ingin rahasia itu tetap terkubur, sahut yang lain. Tiba-tiba, suara motor terdengar. Rudi datang dengan wajah serius. Aku dapat kabar. Pak Budi belum keluar dari gedung sampai sore tadi. Sekarang handphonenya tidak aktif. Wajah-wajah warga langsung berubah cemas. Apa kita perlu kirim perwakilan ke Jakarta? Rudi menggeleng. Aku yakin Pak Budi tahu apa yang dia lakukan, tapi kita harus bersiap. Kalau sesuatu terjadi padanya, kita semua harus jadi saksi. Jangan sampai sejarah dikubur 2 kali. Sementara itu, di ruang gelap entah di mana, Pak Budi duduk sendiri. Tak ada borgol, tak ada interogasi, tapi suasananya dingin, sunyi, mencekam. Lalu, seorang pria tua masuk. Wajahnya dikenal Pak Budi. Pak Dirjen, ucap Pak Budi datar. Pria itu menutup pintu. Kau tahu, Bud, kau selalu jadi ancaman, bahkan sejak dulu. Kau terlalu bersih, terlalu manusiawi. Pak Budi menatapnya. Dan kalian terlalu takut pada yang manusiawi. Pria itu duduk di hadapannya. Kau ingin jadi pahlawan? Aku hanya ingin mereka yang gugur dikenang, bukan dilupakan, hening. Lalu pria itu berdiri, mengetuk pintu. Kau boleh pulang, tapi ingat, kau menyentuh pintu terakhir. Setelah ini tak ada lagi perlindungan. Pak Budi tak berkata apa-apa. Ia berdiri. Ia tahu pulangnya hari ini bukan berarti aman, tapi berarti perang yang lebih dalam baru saja dimulai. Pagi itu, desa terpencil yang biasanya sunyi mendadak ramai. Pak Budi pulang, tanpa pengawalan, tanpa iring-iringan. Hanya berjalan kaki dari arah jalan raya, dengan tas kecil di pundak dan wajah lelah namun tenang. Beberapa warga yang melihat langsung berlari, mengabari yang lain. Dalam waktu kurang dari 15 menit, halaman rumah Pak Budi dipenuhi puluhan orang. Rudi yang baru turun dari ojek nyaris tak percaya. Pak, Bapak baik-baik saja? Pak Budi hanya mengangguk pelan. Masih diberi napas. Bu Nanik menitikan air mata sambil membawa teh hangat. Pak, kami semua khawatir. Kami pikir Bapak. Aku juga pikir begitu, seloroh Pak Budi dengan senyum tipis. Tapi ternyata masih ada sisa ruang bagi orang tua seperti aku untuk bicara. Tak butuh waktu lama. Kepulangan Pak Budi langsung jadi berita besar. Semua stasiun televisi mengabarkan kembalinya petani viral yang ternyata mantan perwira TNI berpangkat mayor. Tapi kali ini, berita tak hanya bicara soal insiden pendorongan atau masa lalu militer. Pak Budi Rudi, dengan bimbingan 2 senior jurnalis, merilis artikel lanjutan berjudul Operasi Senyap 1998, Siapa yang Kita Sembunyikan? Artikel itu tidak menyebut nama, tapi cukup detail untuk membuat gelombang. Ia menampilkan wawancara dengan tokoh-tokoh militer yang sudah pensiun, keluarga prajurit yang hilang dalam operasi itu, dan sepenggal surat yang diyakini ditulis oleh prajurit bernama Danang, anak dari seorang pejabat tinggi, yang hilang dan tak pernah ditemukan jasadnya. Media sosial meledak tagar "Suhormat Pak Budi", Rigasa buka operasi senyap, dan kebenaran untuk Danang jadi trending selama 2 hari penuh. Banyak yang awalnya skeptis mulai ikut menyuarakan. Bahkan beberapa mahasiswa hukum dan aktivis HAM mulai bergerak. Diskusi terbuka dilakukan, seminar daring diadakan. Dan yang paling mengejutkan, ada dukungan dari dalam tubuh militer sendiri. Di desa, Pak Budi hidup seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman, memberi makan ayam, dan sesekali membantu warga memperbaiki saluran air. Tapi sejak ia pulang, ada yang berubah. Anak-anak muda sering mampir. Mereka mendengarkan cerita, meminta nasihat, bahkan menjadikannya mentor tanpa perlu status resmi. Rumah kecilnya kini seperti pusat semangat baru. Orang-orang mulai berani bertanya, bahkan menuntut transparansi dari sejarah. Pak,
Tanya seorang pemuda bernama Arman suatu sore. Kenapa Bapak baru bicara sekarang? Pak Budi tersenyum sambil menatap langit. Karena aku butuh cukup waktu untuk yakin bahwa aku tak lagi bicara demi kemarahan, tapi demi harapan. Arman mengangguk pelan. Jadi apa yang harus kami lakukan sekarang? Pak Budi menoleh. Bukan hanya mendengar, tapi menyambung suara itu. Suara yang dulu dimatikan. Beberapa hari kemudian, surat dari Komnas HAM tiba di rumah Pak Budi. Mereka ingin menjadikannya narasumber utama dalam pembukaan ulang kasus penghilangan sejumlah prajurit dan warga sipil era 1998. Tak hanya itu, LSM internasional yang bergerak di bidang keadilan sejarah ikut menyatakan dukungan. Namun tak semua pihak senang. Ancaman baru datang, kali ini lebih rapi. Beberapa orang asing mondar-mandir di desa dengan dalih survei tanah. Telepon Rudi disadap, terbukti dari pesan aneh yang masuk dan hilang sendiri. Bahkan, listrik rumah Pak Budi sempat padam 2 malam berturut-turut secara misterius. Tapi ketakutan tak lagi menjadi penghalang. Warga desa, yang dulu hanya diam, kini bergerak. Mereka mulai menjaga rumah Pak Budi bergiliran, membuat pos ronda kembali aktif. Rudi bahkan membentuk forum masyarakat kebenaran bersama pemuda-pemuda desa lain. Saya bukan siapa-siapa, ujar Rudi saat forum itu diresmikan di balai desa. Tapi kita semua bisa jadi siapa-siapa kalau kita berdiri untuk kebenaran yang sama. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa warga bahkan meneteskan air mata. Pak RT yang dulu skeptis, sekarang jadi penyokong utama gerakan ini. Dulu saya takut, tapi sekarang saya malu kalau diam, katanya sambil memeluk Pak Budi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak peristiwa pendorongan, Pak Budi tidur nyenyak. Ia tahu badai belum selesai, dan mungkin ada harga yang harus dibayar lebih mahal dari sebelumnya. Tapi ia juga tahu satu hal, kebenaran tak lagi berdiri sendiri. Dan desa kecil, yang dulu hanya jadi latar belakang, kini berdiri di garda depan perubahan. Pagi di desa Karangjati terasa berbeda. Ada semacam keheningan yang tak menakutkan, tapi membuat hati tenang. Sejak isu besar tentang masa lalu Pak Budi merebak, desa itu perlahan berubah. Warung-warung ramai bukan hanya oleh pembeli, tapi juga oleh obrolan tentang sejarah dan keadilan. Warga yang biasanya bicara soal pupuk dan musim tanam, kini mulai membahas hak asasi, militer, bahkan konstitusi. Namun pagi ini bukan pagi biasa. Pagi ini, Pak Budi tak keluar dari rumah. Rudi datang tergesa-gesa setelah mendapat telepon dari Bu Nanik. Di teras, beberapa warga sudah berkumpul. Wajah mereka cemas. Rudi langsung masuk ke dalam dan mendapati Pak Budi duduk di kursi tua, mengenakan baju batik dan peci hitam. Wajahnya damai, matanya terpejam. Pak Budi sudah berpulang, subuh tadi, ucap Bu Nanik sambil menahan tangis. Tanpa sakit, tanpa keluhan. Seperti orang yang tahu, tugasnya sudah selesai. Rudi hanya bisa berdiri terpaku. Napasnya berat. Dunia rasanya berhenti sejenak. Kabar wafatnya Pak Budi menyebar cepat. Bukan hanya di desa, tapi juga ke media nasional. Banyak tokoh melayat. Jurnalis, aktivis, hingga pejabat daerah datang memberikan penghormatan. Bahkan, sebuah karangan bunga besar dari Kementerian Pertahanan terpajang di depan rumahnya, tanpa nama pengirim yang jelas. Namun yang paling menyentuh adalah kiriman surat dari seseorang yang tak pernah mereka duga akan muncul. Dari amplop. Coklat tua yang dikirim dari Swiss, tertulis pengirim. Danang Wibowo. Jenef isinya singkat, tapi menghentak. Saya, Danang Wibowo. Prajurit yang disebut hilang dalam operasi Senyap 1998, menyampaikan rasa hormat dan duka mendalam atas wafatnya, Mayor Budi Santosa. Beliaulah yang menyelamatkan saya dari pembunuhan sistematis dan menyelundupkan saya ke luar negeri demi menyelamatkan kebenaran. Saya adalah saksi hidup dari kebusukan rezim yang dulu beliau lawan diam-diam. Terima kasih Pak Budi. Dunia mungkin akan mencatat banyak nama, tapi bagi saya, hanya satu yang benar-benar pahlawan. Anda. Surat itu dibacakan oleh Rudi di hadapan seluruh warga,
dalam acara penghormatan terakhir untuk Pak Budi di lapangan desa. Banyak yang menangis, termasuk Rudi, yang untuk pertama kalinya tak berusaha menyembunyikan air matanya. Beberapa minggu kemudian, Rudi menerbitkan buku berjudul Mayor yang Menanam Kebenaran. Buku itu berisi kisah hidup Pak Budi, surat-suratnya, dokumen rahasia yang dulu ia titipkan pada Rudi, dan narasi dari Danang yang akhirnya kembali ke Indonesia secara diam-diam untuk bersaksi dalam proses rekonsiliasi nasional. Buku itu meledak, bukan hanya karena isinya, tapi karena waktu yang tepat di tengah maraknya dorongan pembaruan sejarah nasional. Universitas mengundang Rudi ke berbagai seminar. Bahkan, Komnas HAM secara resmi menetapkan Pak Budi sebagai tokoh teladan pengungkap kebenaran. Pemerintah pun akhirnya mengakui adanya operasi yang disembunyikan. Meski tidak semua pelaku dihukum, pengakuan resmi itu cukup untuk membuka pintu pengampunan bagi korban dan keluarganya. Nama-nama prajurit yang dulu dianggap hilang atau membelot, kini dihormati kembali. Di desa, warisan Pak Budi tetap hidup. Anak-anak muda membentuk komunitas pendidikan. Setiap malam minggu, mereka berkumpul di balai desa untuk ngaji sejarah, membaca ulang kisah-kisah bangsa dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Pak RT mendirikan taman kecil di tengah desa. Di sana, berdiri sebuah patung sederhana dari batu, menggambarkan sosok lelaki tua memegang cangkul dan buku kecil di tangan. Tertulis, di bawahnya, di antara diam dan teriakan ada keteguhan, dan disitulah Pak Budi berdiri. Rudi duduk di dekat patung itu suatu sore. Ia memandangi langit yang mulai jingga, lalu berkata pelan, seolah bicara kepada angin. "Pak, kami lanjutkan." Dengan kata, dengan suara, dengan keteguhan yang Bapak tanam di hati kami. Dan angin sore itu membawa senyum yang tak terlihat, tapi terasa hangat di dada semua yang percaya. Kebenaran tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh kembali. Tamat.